Kembali lagi di Generasi Mecin masih dengan Bang Andre dan Kang Maman. Tadi sedikit saya singgung menurunnya elektabilitas Pak Jokowi di kalangan umat Islam. Nah, apakah ini faktor pengaruh dari kriminalisasi yang kata Bang Andre dan teman-temannya itu sedang dilakukan oleh pemerintah sekarang? Bahkan terakhir tadi Bang Andre sedikit menyinggung ada semacam kriminalisasi dari Pak Slamet Ma'arif ya. Makasih Mbak. Terima kasih ya Mbak. Kang Maman, gimana Kang soal beberapa survei yang menyebut Pak Jokowi elektabilitasnya di kalangan umat muslim turun? Oh ya, boleh silakan. Iya, tidak beberapa lembaga survei ya. Jadi cuma LSI. Dari 10 lembaga survei, kami masih menang dengan selisih 20%. Di LSI pun hasil surveinya kita masih 49,5% umat Islam itu memilih Jokowi dan hanya 35% memilih Pak Prabowo. Tetapi apapun hasil survei itu menjadi evaluasi bagi kami. Evaluasi yang pertama adalah memang soal kunjungan. Kita akui bahwa Kiai Ma'ruf masih berkunjung dari satu komunitas yang hampir relatif sama. Beda dengan Sandi misalnya ya. Nah yang kedua soal tema. Tema yang hari ini kita terlalu banyak menghadapi hoax dan fitnah. Soal kriminalisasi dan lain sebagainya. Padahal sudah jelas lah ya. Tidak mungkin ada kriminalisasi ulama, tapi nggak mungkin juga dong mengulamakan kriminal. Ini negara hukum yang harus ditegakkan. Nah, hasil survei itu menjadi kajian bagi kami, tetapi hasil survei itu dilakukan justru belum terjadinya kasus Mbah Mun dengan puisinya Bang Fadli, belum juga ada kasus dukungan dari alumni Al-Azhar misalnya kemarin Mesir ya? Mesir. Nah, pada intinya kami melihat hari ini gerakan moderasi Islam, Islam yang toleran, Islam yang damai itu justru banyak sekali mendukung Jokowi untuk mengawal ini karena kebijakan Jokowi soal hari santri, lalu penyelesaian invasi guru-guru madrasah 1,2 triliun. Kebetulan saya di Komisi 8 ngurusin itu, dan juga ada Universitas Islam Internasional Indonesia serta wakaf mikro dan lain sebagainya. Ini menjadi bagian penting yang kami yakini di 65 hari terakhir itu dukungan besar dari umat Islam di Indonesia untuk Jokowi Ma'ruf Amin. Oke, Bang Andre gimana Bang? Ya, saya boleh minum ya Pak? Boleh silakan Bang Andre. Kang Maman dulu minum lah, biar senior dulu. Oh ya, oke. Gimana Bang? Kalau menurut saya ya, ini memang keniscayaan bahwa umat banyak berpihak kepada Pak Prabowo itu memang iya, keniscayaan. Karena memang hasil istimewa ulama memang memutuskan mendukung Pak Prabowo. Lalu dirasakan oleh umat bahwa ada ketidakadilan di dalam pemerintahan Pak Jokowi 4 tahun terakhir ini. Bagaimana Kang Maman bukan hanya katanya kriminalisasi itu ada. Lalu kata Kang Maman jangan sampai bilang bukan ulama dikriminalisasi, tapi kriminalisasi dijadiin ulama. Jadi Habib Rizik itu kriminal dong Kang Maman, bukan ulama gitu kan. Habib Rizik itu pernah ditangkap dan dimasukkan penjara zamannya Pak SBY. Itu satu. Itu fakta ya. Fakta ya. Itu memang fakta. Tapi urusan sekarang Habib Rizik patut diduga kriminalisasi oleh pemerintah Pak Jokowi karena beliau sangat vokal terhadap pemerintah Pak Jokowi. Bukan itu saja, kita tahu bagaimana kasus Ustadz Al-Khotot ya, ditangkap lagi tidur di hotel Indonesia, ditangkap lalu ditahan berbulan-bulan, lalu nggak jelas sampai pengadilan, dan banyak hal-hal yang lain. Ustadz Zulkarnain, Tengku Zulkarnain juga pernah dilakukan. Mereka ulama-ulama yang memang merasakan efek kriminalisasi ini. Tapi intinya apa? Masyarakat, umat itu tidak tidur ya, umat itu memang diam, tapi mereka melihat, memantau dan merasakan ketidakadilan. Itu terbukti di Pilkada DKI, meskipun kita tahu mayoritas partai pendukung Pak Ahok, Pak Jokowi pendukung Pak Ahok, bahkan seluruh lembaga survei. Jadi cara-cara Pak Jokowi ini mirip Pak Ahok, membangun narasi tingkat kepuasan 70%, Pak Jokowi, Ahok juga segitu, lalu membangun narasi tingkat elektabilitas Pak Jokowi juga 56-57%, persis Ahok. Dan lembaga survei yang menyatakan persis itu juga lembaga yang surveinya sama. Tapi faktanya apa? Umat dan rakyat bertindak, Ahok kalah dalam Pilkada DKI, dan itu yang akan terjadi di Pak Jokowi karena memang sama. Jadi Pak Jokowi ini melakukan hasil survei ini, Bang. Kalau bagi saya, karena kami punya pegangan, jadi kami punya lembaga survei yang kita pakai, ya survei internal kami yang kita pakai untuk memenangkan Anies dan Sandi, dan seluruhnya salah. Yang survei lembaga-lembaga survei yang mendukung Pak
Jokowi menyatakan Pak Jokowi menang 20%, ini semua salah. Semuanya salah. Ya, ternyata Mas Anies dan Bang Sandi yang menangkan. Termasuk sekarang kita hanya beda Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini hanya tinggal 4%. Dan kami optimis dari survei internal kami. Pak Jokowi 47, Pak Prabowo 43. Insya Allah Februari ini kami optimis kita sudah bisa menyalip Pak Jokowi yang trennya turun sekarang. Jadi Pak Jokowi dari 57%, Pak Prabowo dari 25%, Pak Prabowo naik, Pak Jokowi turun. Insya Allah crossing di akhir Februari ini. Oh, 4% Kang. Ya. Kalau saya Saya minum dulu Kang. Oh, betul. 4% itu tipis banget. Tadi survei internal ya. Gimana Kang? Kalau saya kan tahu persis bagaimana mimpi seorang oposisi ingin meraih kekuasaan, lalu lembaga survei pun diragukan, lalu mencoba-coba menyamakan DKI dengan Indonesia yang luas, pilihan luas. Tetapi nggak apa-apa lah ya. Saya mengira ya pertarungan ini nggak menarik waktu kasus Ratna Sarumpait. Bagaimana Ratna sudah membuka bahwa kebohongan itu akan membuat kubu 02 yang juga tertipu katanya oleh Ratna itu akan selesai. Kalau udah selesai sebenarnya kita nggak laku lagi dengan Bang Andre. Nah, tetapi dengan cara ramai seperti ini, lalu setiap hari selalu ada isu yang menarik. Tentu menurut saya ini hal yang positif untuk demokrasi Indonesia. Nah, tinggal ke depan menurut saya, kalau kami yakin ya, di survei kami 56-58 hari ini, dan kami tidak dengan survei itu lalu kami diam, justru semakin ada survei yang menunjukkan kelemahan kami, itu semakin semangat kami, terutama saya sebagai direktur relawan, menggerakkan 1.872 relawan ini untuk mencoba apa sih yang terjadi di masyarakat. Karena apa? Karena hari ini kita lihat ada orang yang mampu memframing sebuah kasus di media sosial, tetapi pendukung Jokowi Ma'ruf Amin itu kebetulan kebanyakan pesantren, kelompok-kelompok tradisional, orang-orang yang ingin menjaga Islam yang moderat dan lain sebagainya, itu kebetulan tidak terlalu kepada media sosial. Nah, ini pun menjadi tantangan bagi kami. Tapi yang pasti optimisme Bang Andre kita patut hargai, dan kami akan tetap menjadi Presiden Republik Indonesia 2019-2024. Masing-masing masih optimis, bagus. Optimis 30%. Ya, ini kita break dulu ya. Tapi habis ini saya mau nanya ke Kang Maman dengan Bang Andre juga, apakah merasa belakangan ini Pak Jokowi agak lebih reaktif dan emosional ya? Apakah ini strategi kubunya Bang Andre untuk mancing-mancing ya, berhasil atau gimana nih? Habis ini kita bakal bahas lagi, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin. Nah, boleh coba. Oh boleh, silakan.